Baik, selamat siang. Ketua, kedengaran nggak suara saya dan kelihatan nggak paparan ini? Kedengaran, Pak. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Teori penarikan contoh. Di buku lihat di halaman 205. Ya, teori penarikan contoh. Ada beberapa bagian dari teori penarikan contoh ini. Di 81, 82, dan seterusnya, kita pending itu untuk minggu depan. Kita masuk dulu ke hal yang sangat praktis, yaitu teknik penarikan contoh. Teknik penarikan contoh. Lihat di halaman 231. Halaman 231. Halaman 231. Jadi dari suatu populasi kita ambil sebahagian, lalu sebahagian itu kemudian kita evaluasi, kita data untuk mewakili populasi itu. Teknik-teknik dalam penarikan contoh ini ada disebutkan di buku, misalnya penarikan contoh sistematik. Coba baca dulu Suhardi, apa yang dimaksud dengan penarikan contoh sistematik? Suhardi. Suhardi. Ya, Pak. Baca dulu apa definisi dari penarikan contoh sistematik. Ya, ampun. Suhardi. Iya, Pak. Sabar dulu, Pak. Ya. Cek. Yang mana? Kau ngapain ya, Suhardi? Josia Nababan. Gak, Pak, buka kok, Pak, soalnya. Josia Nababan. Sorry. Josia Nababan, baca dulu. Tinggal bukuku, Pak. Lagi simaling keras, Pak. NPM adalah 1973. Kok 1973 NPM? Josia Nababan ya. Tanggal berapa sih sekarang? 19. Siapa tadi? Si Suhardi tadi gimana? Suhardi. Saya, Pak. Ya. Bacakan dulu. Sabar ya, Pak. Definisi penarikan contoh acak berlapis. Penarikan contoh acak berlapis mengambil contoh
acak sederhana dari setiap lapisan populasi. Dalam Terus? penarikan contoh acak berlapis populasinya disekatkan menjadi beberapa lapisan sehingga relatif homogen dalam setiap lapisan. Misalnya untuk meneliti pendapatan dokter di suatu kota besar. Kau di mana ini? Di Kuskaun, Pak. Udah tutup suaramu dulu, tutup suaramu, ribut kali kalian. Oke, ya misalnya seseorang ingin mengetahui harga sesuatu tertentu atau dalam buku itu, tutup dulu suaramu dulu. Siapa ini? Joshua atau siapa ini? Siapa yang terbuka mikrofonnya? Kalau saya remove kalian yang ribut itu, maka berarti seterusnya kalian akan sulit untuk masuk dalam kuliah ini. Dan saya akan catat. Misalnya pengambilan contoh untuk menentukan rata-rata penjualan bensin per bulan. Ya, secara sistematik dia menghitung berapa penjualan dari suatu pom bensin pada bulan Desember misalnya. Tahun ini, tahun depan bulan Desember. Tahun berikutnya juga bulan Desember. Secara sistematis dia menetapkan bulan Desember pengukurannya. Tujuan dia adalah untuk mencari informasi berapa rata-rata penjualan bensin itu setiap bulan. Secara metodologis betul bahwa secara sistematik dia menentukan bulan 12. Tapi kelemahan dari cara ini adalah pada kasus ini adalah bulan 12 belum tentu mencerminkan penjualan bensin itu pada bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk menentukan seperti ini sistematis juga harus dipikirkan pada bulan berapa yang representatif. Lanjutkan dulu definisi penarikan contoh acak berlapis. Celsia. Celsia Mutiara Bangun. Iya, Pak. Definisi penarikan contoh acak berlapis. Halaman 232. Definisi penarikan contoh acak berlapis. Penarikan contoh acak berlapis mengambil contoh acak sederhana dari setiap lapisan. Oke, terima kasih ya. Jadi diambil contoh acak berlapis sederhana dari setiap lapisan suatu populasi. Ada sebuah populasi, lalu diambillah contoh acak dari setiap lapisan itu. Misalnya pada teladan 1 misalnya populasinya itu mahasiswa. Lalu populasi itu dibagi atas ada mahasiswa senior di halaman 233 ya, teladan 11 itu. Ada mahasiswa senior, ada mahasiswa junior, ada sophomore ya, ada freshman. Freshman maksudnya mahasiswa baru. Lalu sophomore masih tingkat 2. Lalu junior itu masih tingkat 3 dan senior mahasiswa tingkat 4. Itulah lapisannya. Jadi populasinya itu mahasiswa dibagi atas 4 lapisan. Dan dari setiap lapisan itu diambillah contoh acak. Nah, cara pengambilan contoh acak itu bisa sebanding, ya, bisa sebanding. Siapa lagi ini yang bisa kelihatan ini? Indra.
Indra Muda Sitohang. Indra Muda Sitohang. Andreas. Iya, Pak. Sebanding, ya. Ukuran contoh bagi alokasi sebanding. Bila sebuah populasi berukuran N disekat menjadi K, lapisan yang masing-masing berukuran N1, N2, sampai NK. Dan dari setiap lapisan itu ditarik contoh acak sederhana berukuran masing-masing N kecil 1, N kecil 2, N kecil K, maka alokasinya dikatakan sebanding bila N1 sama dengan NI per N, N untuk I sama dengan 1, 2, sampai K. Sedangkan dalam hal ini, N menyatakan ukuran contoh keseluruhannya. Ya, jadi populasi itu berukuran N dan jumlah populasi itu yang diambil itu N. Nah, populasi itu berukuran N huruf besar ya. Yang diambil dari populasi itu N huruf kecil. Nah, populasi yang N itu disekat menjadi beberapa subpopulasi. Di sini disimbolkan N1, N2, dan seterusnya. Kalau kita terus operasionalkan ke teladan 11, berarti populasinya itu mahasiswa, dan N1-nya itu mahasiswa senior, N2-nya itu mahasiswa junior, N3-nya itu mahasiswa sophomore, N4 adalah freshman. Jadi disekat menjadi 4 sekat. Oke, dari populasi itu akan diambil sebanyak, dari keseluruhan populasi itu akan diambil sebanyak 40 mahasiswa sebagai contoh. Oke, 40. Nah, total dari keseluruhan itu, mahasiswa itu berapa? Koni. Total dari keseluruhan mahasiswa itu berapa? Koni Kristi Silaban. Iya, Pak. Pada teladan 1 itu total keseluruhan mahasiswa berapa? Mana ditambah mana? Erin. Iya, Pak. Ya, total keseluruhan mahasiswa berapa? 220, Pak. Hah? Dari mana kau dapat itu? Maribet. Berapakah total mahasiswa keseluruhan dari 4 klasifikasi itu? Maribet. Iya, Pak. Nggak kedengaran suara saya. Kurang jelas, Pak. Dari teladan 1 itu kan ada mahasiswa senior 150 dan seterusnya. Berapa total mahasiswa? 728, Pak. Ya, dari mana itu, Andreas? Senior ditambah junior, kemudian ditambah sophomore, dan ditambah freshman, Pak. Freshman. Ya, 150 tambah 163 tambah 15 tambah 220 ya. Totalnya 728. Nah, dari 728 itu akan diambil 40. Ya, akan diambil 40. Berarti porsinya adalah 40 dibagi 78. Ya, jadi pada rumus yang di atas itu, N kecil dibagi N besar itu adalah 40 dibagi 728.
Itulah porsinya. Itu porsi itu harus sama dengan setiap klasifikasi itu. Oleh karena itu maka N1 sama dengan 150 dibagi 728 kali 40 sama dengan 8. Jadi 8 mahasiswa lah diambil dari senior. Dari junior 163 dibagi 728 keseluruhan kali 40 sama dengan 9. Sebenarnya rumus ini boleh kita rubah juga seperti ini. Tadi 40 dibagi 728 itulah porsi keseluruhan kali 150. Jadi kalau kita katakan seperti itu juga bisa. Cuman di sini berapakah porsi dari mahasiswa senior menyumbang kepada mahasiswa keseluruhan, contoh acak dari keseluruhan. Nah untuk N3 195 dibagi 78 kali 40. Jadi kalau rumus di atas itu adalah NI dibagi NI-nya. NI dibagi N-nya. Jadi 195 dibagi 728 kali 40 sama dengan 11. Untuk N4 220 dibagi 728 kali 40 sama dengan 12. Jadi sebanding dia. Proporsional dia. Jadi proporsinya sama. Nah, ada lagi cara yang lain penarikan contoh gerombol pada halaman 234. Gerombol, istilahnya gerombol atau istilah lain kelompok, grup. Nah, di buku itu dibuatkan contoh kalau ada 5.000 kotak yang dikirim dan setiap kotak itu ada 10 pompa air. Pompa bahan bakar. Jadi ada 5.000 kotak dan setiap kotak itu ada 10 pompa bahan bakar. Yang mau diperiksa adalah 100 pompa secara acak. Untuk tujuannya untuk melihat apakah memang semua ini baik. Ya, diambil contoh acak, tes dulu, periksa dulu 100 pompa. Nah, cara bergerombol artinya sekelompok diambil. Berarti kan dia harus ambil untuk 100 itu 10 kotak. Karena di dalam satu kotak tadi ada 10 pompa air. Pompa, apa istilahnya, pompa bahan bakar. Dibukalah 10 kotak itu, periksalah satu persatu. Kotak 1 diperiksa semua, kotak 2 diperiksa semua, sampai kotak 10 juga diperiksa semua. Jadi 100 telah diperiksa. Ya, 100. Tapi bisa juga diambil 50 kotak sebagai sampel acak. Nah, karena tadi yang diinginkan adalah pemeriksaan terhadap 100, maka masing-masing dari kotak itu dibuka, diambil 2, diperiksa 2. Karena 50 kotak yang diambil. Jadi 50 kotak kalau diambil 2, berarti kan total yang diperiksa adalah 100. 50 kali 2. Nah, klasifikasi seperti ini juga bisa secara areal, secara area, lokasi. Nah, itu disebut dengan penarikan contoh area pada bagian hampir ke bawah di halaman 234. Ya, pada contoh area. Baiklah, kuliah kita hari ini cukup tercapai target. Saya ingin jelaskan bagaimana kita nanti ujian UTS lisan itu. Yang pertama adalah akan dilakukan secara lisan. Kalian antri, lalu saya akan admit 1. Saya tanya, kalau udah selesai, saya admit lagi yang lain. 1, saya tanya.
Sudah selesai dia keluar juga yang kedua, maka saya admin lagi yang ketiga. Jadi kalian harus antri semua. Karena saya mengambil contoh acak nanti, enggak tertentu siapa yang akan saya ambil. Enggak tentu siapa yang saya akan admit. Nah, kalau dia ada di situ, lalu saya admit, tapi dia tidak bersuara, tidak menunjukkan videonya, maka yang bersangkutan saya beri nilai 0. Saya anggap dia tidak ikut dalam ujian ini. Saya beri dia nilai 0, langsung 0. Dan tidak ada lagi kesempatan dia untuk ujian berikutnya kalau hari ini tidak cukup waktu. Saya yakin tidak cukup waktu nih hari ini. Kan kita sambung, nanti akan kita tentukan kapan penyambungannya. Ketentuan yang kedua adalah Anda yang tidak ikut ujian UTS yang lalu, yang resmi, atau soalnya kertas jawabannya tidak masuk, maka secara resmi yang bersangkutan tidak ikut UTS. Oleh karena itu, pada ujian UTS lisan ini nilainya 0. Nilainya 0. Dianggap dia tidak berhak untuk ikut ujian UTS lisan ini. Karena yang sah dalam artian administrasi adalah UTS tertulis yang terjadwal itu. Pertanyaan saya mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan materinya adalah materi yang sudah kita pelajari kecuali hari ini. Semua materinya. Kecuali hari ini. Baik, ada pertanyaan mengenai ujian nanti jam 3? Tidak, Pak. Baik. Kalau begitu saya akan buatkan absensinya, tolong buka video masing-masing. Baik, selamat siang. Sampai ketemu nanti jam 3. Persiapkan diri masing-masing, karena nilainya nanti akan saya bagi 2 dengan yang lisan dan tulisan. Baik, Pak.